Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Masyar. Di catatan kelima ini, saya akan membahas sebuah kasus yang masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat selama 1 bulan ini. Kasus tersebut tak lain adalah kasus kematiannya Brigadir Joshua yang terjadi pada tanggal 8 Juli tahun 2022 silam. Namun sebelum ke videonya, di sini saya kembali menekankan kalau saya hanya akan membahas rentetan kejadian serta fakta dan dugaannya selama ini beredar di masyarakat. Jadi intinya, saya tidak akan menyudutkan salah satu pihak tertentu karena mengingat kasus ini masih bergulir di ranah penyidikan. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J adalah anggota Polri yang semasa hidupnya ditugaskan menjadi ajudan keluarga dari Irjen Verdi Sambo sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Brigadir J sendiri merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ia lahir di Jambi pada tanggal 29 November tahun 1994. Karirnya sebagai polisi dimulai pada tahun 2012. Kala itu, Brigadir J mengikuti pendidikan di Pusdik Brimob Watukosek Pasuruan, Jawa Timur selama 7 bulan. Dan setelah selesai menempuh pendidikannya, barulah dia ditugaskan di Makobrimob Batalan B Pelopor Pamenang Jambi selama 3 tahun. Yosua sendiri dipercaya sebagai penembak jitu alias sniper di titik rawan sadari besar keagamaan. Dan setelah beberapa tahun kemudian, barulah dia memutuskan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti seleksi menjadi calon ajudan perwira tinggi Polri. Dan setelah selesai mengikuti seleksi di Jakarta, rupanya ia berhasil lolos dan pada akhirnya ia berhasil terpilih untuk menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo. Namun setelah mengabdi selama 2,5 tahun, rupanya Brigadir J justru harus meregang nyawa di rumah dinas atasannya sendiri yang tak lain adalah Irjen FS. Semua itu berawal pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Kala itu, iring-iringan kendaraan istrinya Irjen FS yang tak lain adalah Ibu Putri Chandrawati, termasuk di dalamnya ada Baradae dan Brigadir J, terlihat dari kamera CCTV di Sub beriringan dari kota Magelang menuju Jakarta. Dari rekaman tersebut, tampak 3 rombongan mobil Ibu Putri Chandrawati melintas di jalanan Magelang. Pada urutan pertama, ada mobil Patwal Polri jenis sedan dan diikuti oleh mobil AMPV berwarna hitam yang diduga di dalamnya ada Ibu Putri Chandrawati. Lalu pada urutan terakhir diisi oleh mobil SUV. Dan setelah beberapa jam kemudian, tepatnya pada pukul 2 siang, iring-iringan kendaraan tersebut berhenti di rest area KM 86B Tol Cipali. Dari hasil rekaman CCTV, bisa dilihat kalau Brigadir J juga nampak turun dari mobil SUV, lalu ia menuju ke toilet. Namun saat itu, rombongan tersebut hanya 3 menit beristirahat di rest area, dan kemudian memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya ke Jakarta. Sementara itu, di rumah pribadi Irjen FS, rekaman CCTV menangkap gambar saat Irjen FS mulai masuk ke dalam rumahnya. Dan tak berselang lama kemudian, nampak ada anggota nakes yang akan melakukan tes PCR masuk ke dalam rumahnya. Dan disusul pada pukul 3:30 sore hari, iring-iringan kendaraan Brigadir J pada akhirnya sampai di kediaman Irjen FS. Kemudian rombongan tersebut langsung turun dari kendaraan masing-masing dan selanjutnya masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR termasuk Brigadir J dan Baradae. Dari CCTV yang sama pula, terlihat Brigadir J juga ikut membantu untuk mengeluarkan beberapa koper dari dalam mobil. Dan tak berselang lama kemudian, setelah mereka selesai melakukan tes PCR, tepatnya pada pukul 4 sore lebih 5 menit, Brigadir J dan Baradae terlihat keluar dari rumah Irjen FS. Lalu di belakangnya nampak ada Ibu Putri Chandrawati dengan busana yang sama berjalan keluar rumah dan langsung menuju mobil MPV berwarna hitam. Dan selang 5 menit kemudian, nampak Irjen FS
juga ikut keluar rumah. Kala itu ia masih mengenakan pakaian dinas lengkap dan langsung mengasuh ke dalam mobil SUV-nya. Saat mulai meninggalkan kediaman pribadinya, rupanya mobil tersebut berjalan ke arah salah satu rumah dinasnya yang kini disebut sebagai tempat kejadian perkara dalam pembunuhan Brigadir J. Kasus ini sendiri mulai dibeberkan ke publik setelah 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Namun setelah hampir 1 bulan bergulir, rupanya pada tanggal 3 Agustus tahun 2022, pihak penyidik baru menetapkan kalau Baradae adalah tersangka utama dalam kasus ini. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Hardi Susianto, yang saat itu mengungkapkan kronologi kejadian ke awak media, menurut penuturannya, insiden tersebut terjadi di rumah dinas milik Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya sekitar pukul 5 sore hari. Pada mulanya, diduga kala itu, istri Irjen FS yang tak lain adalah Ibu Putri Chandrawati sedang berbaring di kamarnya karena mengingat dia merasa kelelahan setelah melakukan perjalanan keluar kota. Namun tak disangka, tiba-tiba Brigadir J masuk ke dalam kamarnya dan diduga akan melakukan tindak pelecehan seksual terhadap dirinya. Sontak ia pun langsung berteriak dan minta pertolongan kepada personel polisi lain yang kala itu memang berada di rumah tersebut. Mendengar suara kegaduhan membuat Baradae bergegas ke arah sumber teriakan. Namun saat di separuh tangga, tiba-tiba Baradae melihat Brigadir J keluar dari kamar dan langsung menembakkan peluru ke arahnya. Tapi pada saat itu, tembakan tersebut rupanya meleset dan hanya mengenai dinding. Mengingat dirinya juga dibekali senjata, kemudian dia nekat melakukan perlawanan, sehingga terjadilah baku tembak antara kedua polisi tersebut. Dalam momen ini, pada akhirnya, tembakan Baradae rupanya mengenai tubuhnya Brigadir J, sehingga menyebabkan ia langsung meninggal di tempat. Namun penuturan yang dikeluarkan oleh Kombes Budi tersebut langsung mendapatkan sanggahan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J yang tak lain adalah Kamarudin Samanjuntak. Kala itu, dia meyakini kalau kliennya tewas bukan hanya karena baku tembak, melainkan disebabkan oleh adanya tindakan lain yang menyebabkan kliennya bisa meninggal. Sebab saat diwawancarai oleh pihak pers, ia menuturkan kalau terdapat 15 bekas luka yang berada di tubuh jenazahnya Brigadir J. Mulai dari dagu mengalami luka dan terlihat sudah dijahit, rahang mengalami dislokasi, perut mengalami luka dan masih mengeluarkan darah, terdapat luka di bagian bibir, dan terdapat luka sayatan di bagian leher. Atas temuan itu pula, ia menduga kalau kliennya tidak meninggal hanya karena baku tembak, melainkan ada dugaan lain yang sengaja ditutupi oleh pihak-pihak tertentu. Desakan pun mulai berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap dalang sesungguhnya terhadap kematian Brigadir J, karena mereka sendiri menganggap kalau Baradae hanya dijadikan tumbal dalam kasus tersebut. Bahkan kala itu, Presiden sampai mengutarakan pendapatnya agar kasus ini tidak lagi ditutup-tutupi dan meminta Polri agar segera menangkap pelaku yang sebenarnya. Dan setelah hampir 1 bulan berlalu, rupanya teka-teki tentang kematian Brigadir J mulai menemukan titik terang. Sebab setelah 2 hari penetapan tersangka, rupanya lewat kuasa hukumnya, Baradae mengaku kalau pada hari kejadian dia menembak Brigadir J karena adanya tekanan dan perintah dari atasannya sendiri, sehingga pada akhirnya dia nekat untuk melakukan tindakan keji tersebut kepada Brigadir J. Ia pun menambahkan kalau semua bekas tembakan yang ada di rumah tersebut merupakan tembakan yang sengaja dilepaskan oleh atasannya dengan menggunakan senjata milik Brigadir J dengan tujuan agar membuat kesan seolah-olah telah terjadi baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Mendengar kesaksian tersebut membuat Polri menetapkan 1 orang tersangka baru yang diduga dalang atas kasus kematiannya Brigadir J.
Nama itu tak lain adalah Irjen FS. Akibat kejahatannya itu pula, Irjen FS terancam terkena pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dan pada tanggal 12 Agustus tahun 2022, pada akhirnya polisi mengumumkan untuk menghentikan penyidikan tentang laporan pelecehan seksual yang sebelumnya dituduhkan ke Brigadir J. Karena setelah melakukan gelar perkara, rupanya mereka tidak menemukan bukti yang cukup kuat yang mengarah ke tindakan tersebut. Itulah sedikit kronologi tentang kasus kematian Brigadir J. Tentunya masih banyak fakta yang belum terungkap dalam kasus ini, mulai siapa saja yang terlibat hingga motif sesungguhnya yang mengakibatkan Brigadir J harus tewas. Karena mengingat sampai detik ini kasus kematian Brigadir J masih bergulir di ranah penyelidikan dan tidak memperkecil kemungkinan kalau nantinya akan ada nama-nama baru yang terlibat dalam kasus ini. Kita doakan saja semoga pihak terkait yang sedang menyelidiki kasus ini bisa memecahkan teka-teki yang belum terungkap sehingga bisa memberikan keadilan untuk Brigadir J. Amin.